Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menayangkan video dokumenter kami yang berjudul Demokrasi Islam. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Nama saya Cahaya Ningrum, NIM 03011821112. Kemudian teman saya Zulfaf Amin, NIM 030118324. Nama saya Suhalimatus Sadiah, NIM 0301 183217. Nama Rahmadawani Siombing, NIM 0301 181067. Perkenalkan, nama saya Hasmur Hidayat dengan NIM 0301 183228. Baiklah, masuk pada materi yang pertama. Saya akan menjelaskan mengenai ayat-ayat Al-Quran mengenai demokrasi Islam. Di sini ada 3 surah dan 3 ayat yang berbeda. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan tentang persamaan derajat sesama manusia. Teman-teman dapat melihatnya, ada ayat yang akan saya tayangkan setelah video ini. Quran surah Al-Hujurat beserta artinya. Yang kedua, Quran surah Ali Imran ayat 104 tentang kebebasan mengkritik. Jadi, ketika ada seorang pemimpin yang salah dalam mengambil tindakan ataupun pendapat seseorang yang salah, itu berarti kita memiliki kebebasan untuk mengkritik. Ayat Quran surah Ali Imran ayat 104 dan artinya akan saya paparkan di bawah ini. Baiklah, masuk pada ayat yang terakhir, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 38 tentang kebebasan berpendapat. Jadi, tadi yang pertama kan sudah dijelaskan tentang persamaan atau persamaan dalam artian persamaan derajat, persamaan dalam berbicara juga. Lalu yang kedua tadi tentang mengkritik, lalu yang ketiga ini tentang kebebasan berpendapat. Jadi, di dalam Quran surah Al-Isra ayat 38 itu tentang kebebasan berpendapat. Jadi ketika kita mendapat suatu masalah lalu didiskusikan, dimusyawarakan, kita juga memiliki kebebasan untuk berpendapat dan memberikan saran dan masukan untuk masalah tersebut. Jadi ayat Quran surah Al-Isra itu akan saya lampirkan pada di bawah ini. Baiklah, menyambung materi yang telah kami sampaikan sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen atau istilah-istilah yang terdapat di dalam demokrasi Islam. Yang pertama adalah yang ada disebutkan asyura. Asyura itu berarti sebuah prinsip untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu yang kedua ada yang namanya al-adalah atau keadilan. Jadi di sini ketika seseorang itu bermusyawarah ataupun mengambil suatu keputusan, haruslah adanya keadilan di dalamnya. Jadi tidak ada yang berpihak dari yang satu ke yang lain. Lalu yang ketiga ada yang namanya al-musawah. Al-musawah ini artinya adalah kesejajaran. Jadi ketika seseorang itu berdemokrasi ataupun bermusyawarah, di sini orang satu sama lain tuh harus memiliki kesejajaran yang rata. Tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi ataupun yang direndahkan begitu. Lalu yang terakhir adalah al-amanah. Al-amanah adalah pemberian kepercayaan. Maksudnya di sini adalah pemberian kepercayaan kepada sebuah pendapat yang telah diambil ataupun keputusan yang setelah diambil itu harus bisa dipercayai atau diamanahkan begitu. Kemudian sekian yang dapat saya sampaikan tentang elemen. Pada pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu mengenai contoh-contoh ataupun hal-hal yang harus dilestarikan di kehidupan sehari-hari mengenai demokrasi Islam itu sendiri. Baiklah, saksikan terus videonya ya. Salah satu hak
Demokrasi Islam yang harus dilestarikan adalah hak mengeluarkan pendapat, hak berbicara, hak berasumsi, dan hak mengeluarkan ide orientalis kepada orang lain. Salah satunya contoh hak dari seorang kakak kepada adik. Seorang kakak harus bisa menasihati adiknya dengan baik, mengarahkan adiknya dengan baik, memberikan hak kepada mereka untuk berbicara kepada orang banyak, memberikan identik kepada mereka supaya bisa bermain di kalangan luar, dan menjadikan dia orang yang lebih berkualitas dengan cara kita membimbing dan mendidik dia dengan baik. Jangan berantem. Jatuh nanti adiknya Aura. Duduk sini bagus Aura, jangan jalan-jalan itu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan salah satu contoh video tentang sikap adil terhadap keluarga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sekian video dari saya tadi. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari video tersebut. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duitnya pun tak cukupi. Macam mana kita buat? Apa ini? Mereka apa ini? Tapi dia itu. Katanya ada 1 juta. Apa tadi udah pulang gimana? Lagi siapa lah udah pukul. Lagi dia lagi. Katanya adanya orang-orang menolong dia. Maksudnya menyiksakan dulu, tapi uang minyaknya dibayar dulu. Jadi kalau pas siksanya itu nanti kita boleh panen pun jadi. Kalau bisa buat begitu begitu dari buat rumahnya itu. Cuma kalau kawan ni. Abang lagi itu benda adalah tu mana Kau Pakli macam apa dapat kau? Pakli kalau nasi nanti makan-makan. Terlihat betul. Nak makan saja. Gimana nak makan apa tu nak apa? Aduh. Apa le bahasa? Apa kau makan? Lepas makan bakso lagi. Bila dia begini lah. Jadi kalau sudah Kalau di dalam kelas, hendaknya guru itu juga melakukan demokrasi Islam, khususnya kita sebagai guru PAI. Jadi, dalam kelas kan kita mengambil keputusan bersama, bersikap adil terhadap siswa, lalu bermusyawarah ketika mendapatkan suatu masalah, dan juga pastinya kita memberikan kepercayaan yang penuh kepada peserta didik tersebut. Sekian film dokumenter singkat dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi, demokrasi Islam itu sendiri adalah penyetaraan hak, pemberian keadilan, dan musyawarah ataupun bersama-sama menyelesaikan suatu masalah dan saling memberikan pendapat hingga terpecahlah suatu masalah tersebut. Tapi itu semua tidak terlepas dari tuntunan agama kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Lalu materi ini juga sangat penting disampaikan kepada peserta didik. Kenapa? Agar mereka tidak
selalu merasa menang sendiri dari apa yang telah disampaikan mereka gitu pendapatnya. Jadi peserta didik itu tidak merasa menang sendiri dan tidak egois. Jadi materi demokrasi Islam ini juga sangat penting untuk kita sampaikan kepada peserta didik tersebut. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.